semua yang ada di rumah. Shalom Kak Echa. Shalom Kak Citra. Gimana nih kabarnya Kak Echa? Kak Echa baik-baik aja, Kak Citra? Baik dong, dan hari ini Kakak yakin juga semua adik-adik yang ada di rumah dan yang menyaksikan live streaming ini, dimanapun adik-adik boleh beribadah hari ini, pasti kabarnya good, sukacita, luar biasa, dahsyat, bergembira ya Kak Echa ya. Hari ini kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bergembira, bernyanyi bersama, dan mendengarkan firman Tuhan Kak Echa. Nah, hari ini apa sih temanya Kak Echa? Hari ini adalah hari Minggu pada tanggal 30 Januari tahun 2022 dengan tema Kisah Kejatuhan Manusia. Dan subtema kita pada hari ini adalah manusia berdosa terhadap sesama. Nah, naskah kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Nah, adik-adik semua sudah dengar kan ya tadi temanya apa? Nah, pasti adik-adik penasaran dong ya, hari ini kira-kira kita mau belajar tentang apa nih Kak Echa ya? Kak Echa juga pasti penasaran kan ya? Penasaran dong. Iya. Nah, hari ini karena kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kakak rindu semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita. Apa judulnya Kak Echa? Roti dan mentega. Semua bangkit berdiri. Boleh semuanya ditepuk tangan ya Kak Echa ya. Boleh kita kasih tepuk tangan buat adik. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Buka tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami untuk mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Engkau menyertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Tuhan, katakan Amin. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dengan judul Cuip-cuip pam pam pam. Musik kakak. Semuanya boleh berdiri ya Kak ya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri sambil kita pujikan cuy pam pam pam. Musik. Ya, 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 ya.
diambil dari Kejadian 4 ayat 1-16 dengan perikop Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel, adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu, apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang berkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalas kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia orang yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Adik-adik terkasih, setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, hidup mereka semakin susah. Mereka harus bekerja keras untuk mencari makanan. Di sekitar mereka tidak ada lagi terdapat pohon buah-buahan yang menarik, tetapi yang banyak tumbuh adalah semak dan rumput.
Inilah akibatnya Adam dan Hawa tidak mentaati Allah. Kemudian Adam dan Hawa memiliki anak-anak yang dilahirkan oleh Hawa. Anak pertama mereka bernama Kain dan anak yang kedua bernama Habel. Kain dan Habel tumbuh bersama. Kain menjadi seorang petani. Dia menanam biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Habel menjadi gembala domba. Ia bekerja dengan sangat tekun dan percaya kepada Tuhan, sehingga hidupnya diberkati. Domba-domba yang dipelihara menjadi besar, sehingga Habel mempunyai sekawanan domba untuk digembalakan. Sejak kecil, Kain dan Habel diingatkan oleh orang tuanya untuk selalu mengingat Tuhan Sang Pencipta semesta dengan cara membawa persembahan dari hasil pekerjaan mereka. Dalam waktu yang bersamaan, Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Allah. Kain membawa persembahan berupa hasil tanamannya, dan Habel membawa dombanya yang paling baik. Tetapi Allah hanya berkenan kepada persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain. Allah tidak adil. Kenapa Allah hanya berkenan kepada persembahan Habel? Padahal aku memberikan sama banyaknya dengan Habel. Tetapi mengapa hanya persembahan dia yang diterima Allah? Lihat saja Habel. Aku akan membalaskan dendamku kepadamu. Allah tidak menerima persembahan Kain karena tabiatnya yang tidak baik yang ada di dalam hatinya. Kain tidak sungguh-sungguh mempersembahkan persembahan kepada Allah dan tidak didasari percaya kepada Allah. Sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik sebagai tanda dia sangat percaya kepada Allah. Lalu Kain merencanakan sesuatu yang buruk kepada saudaranya ketika berada di padang. Akhirnya tiba waktunya. Ini kesempatanku Habel. Kain pun memukul saudaranya sampai mati di padang. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang terjadi dengan Habel saudaranya. Tetapi Tuhan melihat perbuatan jahat yang dilakukan oleh Kain kepada saudaranya. Tidak ada orang yang melihat aku ketika aku membunuhnya. Tetapi, mengapa perasaanku sangat tidak tenang dan takut? Dengan rasa cemas dan khawatir, Kain meneliti sekelilingnya. Dan tiba-tiba dia mendengar suara Allah dan bertanya kepadanya, "Di manakah adikmu Kain?" Aku tidak tahu. Apakah aku ini penjaga adikku? Karena engkau telah membunuh saudaramu Habel, maka sebagai hukumannya kamu harus meninggalkan rumahmu dan selamanya hidup mengembala. Jangan ya Tuhan. Ampunilah aku. Tolonglah ya Tuhan. Hukuman ini sungguh terlalu berat bagiku. Meskipun Kain sulit untuk menerimanya, tetapi hukuman itu tetap berlaku. Akibat dari kejahatannya, Kain menjadi seorang pengembara, dijauhkan dari keluarganya, dan akhirnya menetap di sebuah kota yang bernama Nod. Hai,
kita masuk dalam pesan firman Tuhan. Ibu pendeta percaya kalian sudah menanti-nantikan pesan firman Tuhan ini. Karena ini yang mau kita lakukan, ini yang mau kita pikirkan, ini yang mau kita ucapkan sama-sama, yaitu segala hal yang berkenan bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang hebat. Anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab tadi sudah dibaca oleh teman kalian, yaitu dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Anak-anak yang terkasih, kejahatan yang dilakukan terhadap sesama manusia dimulai dari kejadian Kain dan Habel. Apa yang mereka berdua lakukan sehingga menjadi sesuatu kejahatan? Dan ini awalnya. Anak-anak, Kain telah berbuat jahat terhadap saudaranya sendiri loh, terhadap adiknya yang bernama Habel. Wah, padahal saudara sendiri ya, bukan orang lain. Kejahatan dilakukan Kain, yaitu membunuh Habel. Hanya karena gara-gara persembahan yang Habel berikan kepada Allah diterima oleh Allah, sedangkan persembahan yang diberikan oleh Kain tidak Allah terima. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang pertama, Allah Maha mengetahui pikiran kita, apalagi hati kita. Apa yang berawal dari hati itu akan keluar lewat ucapan, lewat perbuatan. Jadi berhati-hati dengan pikiran kita. Anak-anak yang terkasih, pesan firman Tuhan yang kedua, ada hal yang tidak baik dari cerita Kain dan Habel. Tadi Ibu Pendeta kan sudah bilang bahwa Kain telah membunuh Habel. Itu yang tidak boleh diikuti. Itu yang Tuhan tidak suka. Itu yang Tuhan sangat benci. Nah, mengapa sebabnya? Semua berawal dari pikiran Kain. Dia sudah berpikiran yang tidak baik. Dia mengatakan begini dalam pikirannya, Allah tidak adil. Mengapa Allah menerima persembahan Habel sedangkan persembahan saya tidak? Ibu pendeta tadi mengatakan bahwa persembahan Habel diterima karena Allah melihat kedalaman hati Habel. Habel memberikan persembahan dengan kambing dan lembu yang gemuk, yang sehat, yang terbaik dia berikan. Dia juga memberikannya dengan sukacita, semua untuk Allah. Sedangkan Kain dengan awal bahwa dia sudah memiliki pikiran yang tidak baik. Tentu saja persembahan yang dia berikan dengan setengah hati, tidak sepenuh hati, sembarangan. Yang penting ada. Nah, yang penting ada, sembarangan, itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang dilakukan oleh Kain. Dari peristiwa Kain dan Habel, ada contoh teladan yang juga harus kita ikuti. Seperti halnya Habel. Dan ini jadi pesan firman Tuhan yang kedua. Habel memiliki sikap hati yang benar, memberikan persembahan yang terbaik, seperti kambing dan domba yang gemuk, yang sehat, dengan sepenuh hati, dengan sukacita, tidak asal-asalan, tidak asal ada juga, tetapi dengan suka hati dia memberikannya untuk Allah. Dia juga memberikan hidupnya semua untuk Allah. Sikap hati yang benar yang seperti inilah yang Tuhan melihat, yang tidak bisa manusia lihat, karena Allah melihat ke kedalaman hati manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, milikilah sikap hati yang benar. Percayalah kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, bukan dengan sembarangan, bukan karena hadiah, bukan karena nanti akan dapat dari kakak sekolah minggunya pada bulan Desember pada saat Natal, rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, ikut aktivitas, selalu ngumpul, itu hanya karena hadiah. Tidak seperti itu ya. Waktu kita ikut ibadah sekolah minggu online, waktu kita rajin ibadah, waktu kita rajin berdoa, waktu kita rajin membantu orang tua dan membantu teman dan siapa saja kita mau membantunya tanpa meminta upah. Berikanlah yang terbaik kepada semua orang, seperti kita selalu memberikan itu yang terbaik kepada Allah. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita supaya kita memiliki sikap
hati yang benar, yang berawal dari pikiran yang baik dan yang benar, yang datangnya dari Tuhan. Amin. Untuk pesan firman Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di setiap pesan firman Tuhan kami melihat ada pesan yang sangat baik untuk hidup kami, hidup untuk diri kami, hidup untuk orang-orang di sekitar kami, supaya kami menjadi berkat, supaya kami memiliki ucapan dan sikap yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sekolah minggu online yang selalu menghadirkan pembacaan Alkitab, pengantar cerita dan pesan firman Tuhan ini, di mana pesan firman Tuhan selalu mengarahkan kami untuk memiliki hidup yang baik dan benar. Terima kasih juga ya Tuhan, jika pandemi COVID-19 masih melanda, kami tetap harus mematuhi protokol kesehatan dan program pemerintah saat ini terus akan kami dukung, karena begitu baiknya program dari pemerintah. Proses vaksin saat ini sedang berlangsung untuk anak usia 6-12 tahun, di mana program pemerintah ini bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota di mana-mana ada untuk mendatangi sekolah-sekolah di mana anak-anak kami menerima vaksin supaya anak-anak kami kuat melawan virus COVID yang sedang melanda. Diberkatilah pemerintah, diberkatilah anak-anak kami yang menerimanya, supaya kebaikan tubuh diberikan, supaya anak-anak kami selalu sehat. Kami juga mau serahkan gereja-gerejanya Tuhan dalam program pemerintah, dalam mendukung setiap apapun yang boleh dilakukan. Diberkatilah gereja kami dalam setiap pelayanan yang baik, supaya hidup kami senantiasa terarah dan di dalam jalur sandarnya Tuhan saja. Kami juga mau berdoa untuk pelayan-pelayan anak, terutama di Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat GKE Patang, kakak-kakak sekolah minggu, bapak ibu pendeta, kakak-kakak di tim multimedia, serta siapapun yang mendukung ibadah sekolah minggu online ini. Diberkatilah kami semua pelayan anakmu ya Tuhan, supaya kami selalu memiliki hati yang betul-betul rindu untuk membawa anak-anak kami berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan itu sangat murah hati. Dan biarkan ya Tuhan, kami pelayan anakmu terus menjadi contoh teladan yang baik lewat pikiran yang dikeluarkan melalui ucapan dan tingkah laku hidup kami, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, tapi Tuhan Maha melihat apa yang kami ucapkan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan. Diberkatilah juga ya Tuhan orang tua kami yang dengan kasih sayang mendukung dan memfasilitasi ibadah sekolah minggu online kami yang masih berlanjut sampai saat ini. Terima kasih juga untuk orang tua kami yang setia mengantar dan menjemput kami pulang pergi sekolah. Diberikan kesehatan kepada orang tua kami, disehatkan mereka semua. Ajarkan kami untuk terus mengasihi mereka sampai selama-lamanya, seperti kami mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya di hidup kami. Kami juga mau serahkan ya Tuhan, jikalau di antara teman-teman kami ada yang dalam keadaan sakit, atau ada tante, om, bapak, ibu, saudara-saudari kami yang karena kelemahan tubuh, yang karena virus COVID yang masih melanda, Tuhan berkati makanan dan minuman, Tuhan berkati tempat di mana mereka dirawat atau diisolasi mandiri. Diberkatilah supaya kebaikan tubuh Tuhan berikan, kesembuhan Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syafaat kami, harapan kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ayat hafalan terambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-6 yang berbunyi, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Sekali lagi ya teman-teman, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, adik-adik dapat menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan mengirimkan video adik-adik untuk ditayangkan pada minggu depan. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi, mari kita angkat satu pujian berjudul Kain dan Habel. Musik kakak! adik-adik semua, kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan, dengarkan kebenaran firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita sebagai rasa ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan yang begitu baik kepada kita. Mari kita boleh kumpulkan persembahan kita. Adik-adik di rumah boleh disiapkan persembahannya, dimasukkan di dalam amplop ya Kak Eca ya. Jangan diremuk-remuk ya adik-adik, karena kita mau kasih buat Tuhan. Jadi kita kasih dengan cara yang terbaik, dilipat yang rapi, dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa dikasih nama dan lingkungannya ya Kak Eca ya. Nanti bisa minta tolong sama mama papanya untuk menyerahkan persembahan syukurnya. Atau persembahan juga bisa diserahkan melalui rekening yang tersedia di layar adik-adik semua ya. Oke, sekarang sebelum kita mau sama-sama untuk mempersembahkan persembahan syukur, kita mau berdoa dulu Kak Eca ya. Dan setelah adik-adik, sekarang kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anak Tuhan katakan, amin. Nah, sekarang kita akan pujian katakan tidak pada dosa. Musik kakak. Hati-hatilah terhadap dosa, karena
belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita boleh sama-sama diingatkan ya Kak Eca ya, untuk boleh jadi anak-anak yang jangan pernah hatinya itu muram, panas ya Kak Eca ya. Belajar jadi anak-anak yang terus takut akan dosa, menjaga diri kita jauh daripada dosa. Dan hari ini juga sudah sampai nih Kak Eca ke penghujung ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama untuk mengangkat satu pujian lagi yang boleh mengingatkan setiap kita agar adik-adik di rumah boleh nantinya lagunya ini kita hayati, kita lakukan ya, agar terus menjaga hati kita terhadap dosa. Yuk sama-sama kita boleh bangkit berdiri semuanya, kita angkat pujian kita, jagalah hatimu terhadap dosa. berdoa, ikuti kata-kata Ibu Pendeta ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat baik. Engkau sudah menyertai ibadah kami hari ini. Minggu depan kami kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Tetap dengan sukacita dan bersemangat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel. Bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita melakukan hal yang Tuhan kehendaki, yakni hidup yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, iri hati adalah perbuatan dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Iri hati adalah perasaan tidak senang atas keberhasilan ataupun kelebihan orang lain. Terkadang iri hati akan menjadi masalah yang besar. Orang yang iri hati akan marah terhadap orang lain. Mari menjaga diri kita agar tidak memiliki sikap iri hati. Ayo adik-adik, mari kita menjaga hati kita supaya hati kita tidak memiliki sikap yang iri hati.
Dunia di tempat kita tinggal semakin menjadi tidak baik ketika manusia membiarkan kejahatan terjadi di mana-mana. Dan ingat, taati prokes 5M, yaitu Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Hari ini aktivitasnya ditemani bersama kakak Rani. Nah, hari ini akan membawa adik-adik untuk membuat aktivitas yang namanya salib pertobatan. Apa saja latihan bahannya? Yaitu ialah ada kertas bupalo. Di sini ada kertas bupalo ataupun kertas apa saja yang adik-adik punya yang nantinya akan kita olah membuat pola salib. Kemudian juga ada gunting. Nah, kemudian ada juga pulpen dan spidol. Di sini juga ada double tip. Kemudian juga ada pita. Dan yang terakhir akan menyiapkan sticky note. Nah, adik-adik, hal pertama yang kita lakukan, kita akan membuat pola salib. Adik-adik tahu kan pola salib seperti apa? Kakak tunjukkan pola salib seperti ini. Nah, adik-adik boleh nanti minta tolong papa, mama, kakaknya untuk membuat pola salib menggunakan kertas bupalo. Ketika pola salibnya sudah dibuat, adik-adik boleh nanti mengambil sticky note. Nah, dalam sticky note ini, adik-adik boleh tulis perbuatan-perbuatan baik yang adik-adik lakukan. Seperti contohnya, mengasihi papa mama, mengasihi kakak, membantu papa dan mama, membersihkan tempat tidur, membersihkan rumah, ataupun juga rajin belajar. Perbuatan baik seperti itu ya, adik-adik isi. Adik-adik juga boleh minta tolong papa dan mama untuk menuliskannya ya, kalau misalnya ada yang belum bisa menulisnya. Nah, di sini kakak Rani udah menyiapkannya lah adik-adik. Kakak membuat di sini seperti ini. Salib pertobatan kakak seperti ini. Di sini kakak tulis saling mengasihi kakak dan adik, rajin belajar, menjadi anak yang rendah hati. Nah, ini seperti cerita kita pada hari ini adik-adik, Kain dan Habel. Kemudian juga membantu papa dan mama, dan menjadi anak yang terus berperilaku baik dan benar di mata Tuhan. Dan juga adik-adik, nanti adik-adik juga boleh tulis ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-6 dengan isinya seperti ini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Nah, adik-adik boleh isi seperti itu ya nanti ya. Kemudian juga tempel. Setelah itu, adik-adik boleh hiaslah salib ini dengan sekreatif mungkin adik-adik. Kakak menyiapkan gambar hati yang nantinya akan kakak tempel di salib ini. Di sini kakak beri waktu untuk adik-adik berkreasi sekreatif mungkin untuk menghias salib ini. Lihat seperti ini ya. Ketika sudah tempel, yang jadi seperti ini adik-adik. Tanda love ini ialah tanda bukti bahwa Tuhan mengasihi kita, bahwa Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan kita pun juga harus terus berbuat baik pada sesama kita, bahkan terus menyenangkan hati Tuhan. Nah, adik-adik ketika sudah adik-adik buat seperti ini, kita akan buat gantungannya, yaitu kita ngambil tali tadi. Di sini kakak ambil talinya, dia kakak tali belakang. Kakak tempel seperti ini. Dan jadi tali pertobatan kakak yang isinya ialah perbuatan baik yang akan kakak terus lakukan hari lepas harinya dan terus menyenangkan hati Tuhan. Begini aktivitas kita pada hari ini adik-adik. Sampai berjumpa minggu depan. Jangan lupa hafalannya dihafal ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.